Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Sejarah Indonesia, Masyarakat Indonesia setelah Penjajahan. Kenapa Indonesia pernah punya masa yang super tertib, tapi semua orang kayak takut ngomong? Lalu tiba-tiba berubah jadi bebas ngomong, tapi grup WhatsApp malah penuh hoaks. Hari ini kita akan bahas perjalanan Indonesia setelah penjajahan. Dari Orde Baru, reformasi, sampai kehidupan sekarang yang penuh drama. Tahun 1966, Indonesia memasuki masa baru bernama Orde Baru setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Masa ini menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Saat itu, kondisi negara sedang tidak stabil, politik memanas, ekonomi goyang, dan harga-harga kebutuhan naik tajam. Masyarakat kemudian menuntut perubahan melalui Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Pada masa Orde Baru, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Salah satu program utamanya adalah Repelita, yaitu pembangunan 5 tahunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pertanian, pemerintah menjalankan revolusi hijau. Bibit unggul, pupuk, dan irigasi modern digunakan untuk meningkatkan hasil panen. Bahkan pada tahun 1984, Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat masih dibatasi. Sistem politik berjalan ketat dan masa ini juga dikenal dengan praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu datang krisis moneter tahun 1997. Nilai rupiah jatuh, harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan kondisi ekonomi memburuk. Akhirnya pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era reformasi. Di masa reformasi, rakyat mulai merasakan perubahan besar. Pemilu dilakukan lebih demokratis, masyarakat bisa memilih pemimpin secara langsung, kebebasan pers meningkat, dan masyarakat semakin berani menyampaikan pendapat. Selain itu, dibentuk lembaga seperti KPK untuk memberantas korupsi. Pendidikan juga terus berkembang, termasuk hadirnya kurikulum merdeka yang mendorong kreativitas siswa. Ekonomi ikut berubah, banyak usaha kecil dan menengah berkembang, teknologi semakin maju, dan peluang bisnis semakin terbuka. Tapi kebebasan zaman sekarang juga punya tantangan. Dulu susah ngomong di depan umum, sekarang susah diem di kolom komentar. Dulu rebutan kekuasaan, sekarang rebutan colokan di kafe. Dan hoax kadang menyebar lebih cepat daripada undangan nikah mantan. Jadi, Indonesia setelah penjajahan terus mengalami perubahan. Dari masa serba tertib, lalu masa serba bebas, sampai sekarang masa serba digital. Setiap zaman punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang penting kita belajar dari sejarah, supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.